Halo, kamu penasaran? Kalau kamu ngeh, belakangan ini lagi rame banget masalah kawin mawin antara influencer wanita terkenal dan seorang DJ yang lumayan terkenal mungkin mengenai masalah kehamilan. Kita nggak akan bahas masalah tersebut dari sudut pandang privasi mereka. Yang kita coba akan bahas adalah kenapa fenomena interaksi pria dan wanita ini di berbagai kebudayaan cenderung mirip atau sama. Kenapa pria cenderung menjalin hubungan dengan banyak wanita dan juga dilabeli tukang selingkuh? Dan kenapa wanita cenderung teritorial terhadap pasangannya? Dan lagi, wanita kerap dianggap matre jika memilih pria mapan. Sederhananya, pria dan wanita seperti main di panggung sandiwara yang beda naskah. Prianya cenderung mengejar perempuan, sedangkan perempuannya hampir selalu dalam posisi yang menseleksi para pria. Kalau kamu pengen tahu kenapa bisa kejadian seperti ini, tonton sampai video ini habis ya. Karena hari ini kita akan coba menyusuri salah satu pembahasan yang mungkin kuno dari realita biologis yang membentuk cinta, pernikahan, dan bahkan kenapa ada rasa cemburu dalam tiap hubungan. Simak pemaparannya. Bayangkan aja kita hidup 100.000 tahun lalu. Seorang pria pemburu kembali ke gua dan membawa daging. Di sana, pasangannya sedang menyusui bayi yang baru lahir. Bagi pria itu, agar gennya banyak tersebar, dia harus melakukan perkawinan dengan banyak wanita. Tapi di sisi lain, bagi si wanita, ia hanya bisa mengandung suatu bayi dalam waktu 9 bulan dan butuh bantuan agar anak itu bertahan hidup. Nah, disinilah konflik dimulai. Pada dasarnya pria ingin menyebar benih sebanyak-banyaknya, sedangkan wanita ingin memastikan bahwa pria yang bersamanya tidak akan kabur dan bakal benar-benar membantu untuk 9 bulan ke depan. Nah, kalau kamu ngeh, kita pasti penasaran kenapa sih untuk membesarkan seorang manusia membutuhkan investasi yang besar banget sampai 9 bulan mengandung. Dan kenapa waktu melahirkan pun tidak bisa apa-apa. Kalau kita ambil contoh seekor anak kuda yang baru lahir, dalam hitungan jam ia sudah bisa berdiri, berjalan, bahkan berlari mengikuti induknya menjauh dari bahaya. Coba bandingkan dengan bayi manusia yang lahir, nyaris gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa jalan, gak bisa makan sendiri, bahkan matanya juga belum fokus. Nah, tapi ini sisi keunikan manusia. Sebenarnya dalam sudut pandang biologi, dalam kerajaan hewan juga, kita tuh dalam tanda kutip lahir dalam kondisi prematur secara evolusioner. Karena kepala kita memuat otak yang begitu besar hingga tak bisa ditanggung lagi oleh tubuh ibu jika menunggu hingga tubuh matang sempurna. Sementara anak sapi dan kuda lahir dengan otak yang sudah siap menggerakkan tubuhnya. Bayi manusia butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk mencapai kemandirian dasar. Bahkan saudara terdekat kita, simpanse, itu jauh lebih mandiri di awal kehidupannya. Evolusi memilih jalan unik ini untuk otak manusia biar otak kita bisa berkembang pesat setelah lahir. Bisa menyerap bahasa, budaya, dan dunia kompleks di sekitarnya. Jadi meski kita lahir lemah, kita dibentuk untuk menjadi pembelajar paling luar biasa di planet ini. Dan untuk saat ini, mengacu pada ilmuwan Jared Diamond dalam bukunya Why Sex is Fun, pria dan wanita punya tujuan evolusioner yang berbeda. Secara investasi, pria melakukan investasi yang sangat kecil. Mereka cukup menyebar benih dan udah selesai. Sedangkan wanita, investasinya itu lebih besar, karena mereka lah yang akan membawa proses pembuahan hingga akhirnya melahirkan. Terus konsekuensinya apa? Ya, wanita harus pilih pasangan dengan cermat, biar dia ada yang membantu bertahan dalam proses hamil ini. Kenapa sih kejadian ini bisa terjadi? Ya karena baik pria dan wanita ingin memastikan gennya bertahan dan dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Nah, dari sini muncul pola-pola yang terbentuk, yaitu pria cenderung posesif karena takut anak yang dibesarkan bukan anaknya, sedangkan wanita selalu curiga dan ketakutan karena takut tinggal saat butuh bantuan membesarkan anak, dan lain-lain.
kayak cerita sinetron ya, tapi ya ini konflik biologis yang sudah tertanam jauh melampaui waktu sebelum manusia bahkan mengenal tulisan. Nah, celakanya kita tuh hidup di abad ke-21, di mana masalah-masalahnya sudah semakin kompleks, tapi sebagian besar keputusan, konflik, bahkan pertengkaran dalam hubungan masih sangat terpengaruh oleh naluri purba dari ribuan tahun lalu. Coba bayangkan, seorang pria yang punya kecenderungan selingkuh dianggap tak punya komitmen, sedangkan seorang wanita yang menginginkan kepastian finansial dianggap matre. Padahal, bisa jadi ini hanya ekspresi modern dari strategi bertahan hidup kuno. Kembali lagi, pria secara biologis berpotensi menyebarkan gen ke banyak wanita. Di masa lalu, waktu zaman pemburu pengumpul, mungkin ini menguntungkan. Tapi di dunia modern, hal ini jadi kontraproduktif. Pria jadinya cenderung dianggap selalu berhasrat untuk berselingkuh, tidak mau terikat dan bosenan. Sedangkan di sisi lain, karena wanita berinvestasi besar dalam kehamilan dan pengasuhan di masa lalu, wanita memilih pasangan yang stabil dan bisa mendukung. Hal ini ditafsirkan oleh otak wanita secara instinktif dalam bentuk preferensi terhadap pasangan yang mapan, bekerja keras, dan bisa diandalkan. Jadi, kalau kamu bertanya kenapa hubungan zaman sekarang begitu rumit dan pelik, mungkin jawabannya ya sederhana. Kita mencoba menjalani percintaan modern dengan spek otak purba zaman dulu. Secara sederhananya dan paling dasar, hal ini bisa digambarkan dengan skenario seperti berikut. Lingkungan biologis tidak berubah, tapi lingkungan sosial berubah drastis dalam konteks manusia ya. Kita punya kontrasepsi, tapi tubuh kita masih bereaksi seolah-olah setiap seks adalah potensi bayi, sehingga dorongan untuk kawin sangatlah besar. Kita punya aplikasi kencan, tapi otak kita masih mencari tanda-tanda status, dominasi, dan kesuburan. Kita punya kesetaraan gender, tapi hormon dan bias bawah sadar tetap berperan dalam keputusan pasangan. Contohnya, seorang wanita menolak pria yang belum punya pekerjaan tetap. Hal ini dianggap matre, padahal secara evolusioner, sang wanita cuma ingin mencari stabilitas untuk turunan. Contoh lain, ketika seorang pria tertarik pada wanita muda dan sehat, hal ini dianggap pria itu dangkal. Padahal ya secara biologis, sang pria hanya melihat tanda kesuburan. Seorang wanita merasa cemas saat pasangannya terlalu ramah ke wanita lain, karena mereka memetakan potensi bahaya keberlangsungan hidupnya di masa depan. Bukan ketakutan semata, tapi cara pikir warisan dari sistem perlindungan pasangan purba. Agar masalah-masalah bias kawin ini mendapatkan solusi, dan juga karena manusia adalah makhluk sosial, dalam artian manusia tidak bisa bertahan hidup secara sendirian, manusia harus bergabung dalam suatu kelompok. Nah, maka muncullah monogami sebagai jawaban atau pemecah masalah ini. Tapi ya tentu saja monogami di sini monogami zaman purba ya, bukan monogami seperti institusi pernikahan modern. Jadi ya monogami di sini lahir bukan karena alasan moral, tapi sebagai solusi bertahan hidup dalam persoalan perkawinan ini. Untuk apa? Biar spesies manusia bisa tetap ada. Gambarannya seperti apa? Gini, dengan berpasangan jangka panjang, si pria bisa memastikan anak itu adalah miliknya. Dan pada akhirnya si wanita bisa mendapat dukungan penuh dari sang pria dalam jangka panjang. Bukan cinta romantis kayak di film-film, tapi kompromi biologis yang cerdas. Dan kamu ngeh gak? Manusia juga adalah satu-satunya makhluk hidup yang sering berhubungan seks saat tidak subur. Kenapa? Karena seks menjadi bagian dari ikatan sosial, menjadi bahasa tubuh, menjadi alat tukar perhatian, komitmen, bahkan rekonsiliasi. Seks bukan cuma buat punya anak, tapi seks juga jadi bahasa negosiasi. Itulah kenapa menurut Jared Diamond, seks itu menyenangkan karena perannya jauh melampaui insting dasar untuk spesies manusia tentunya. Oke, jadi pada intinya seks juga itu sebagai alat negosiasi untuk mencapai tujuan pria dan wanita. Bayangkan ada pasangan muda yang hidup bersama selama 3 tahun. Di awal hubungan, gairah seksual mereka seperti api yang tak pernah padam, penuh
inisiatif, kejutan, dan eksplorasi. Tapi ya untuk pasangan yang menikah udah lama, mereka udah mulai sadar seks tak lagi hanya soal gairah atau kenikmatan, tapi berubah menjadi bagian dari bahasa komunikasi mereka. Saat sang wanita merasa diabaikan karena sang pria sibuk bekerja, mungkin lembur, sang wanita nggak langsung marah. Ia hanya menolak kedekatan fisik, bukan untuk menghukum, tapi sebagai syarat bahwa ada kebutuhan emosional yang tak terpenuhi. Sebaliknya, saat sang pria merasa terhubung, dihargai dan diperhatikan, ia akan jadi jauh lebih hangat dan terbuka untuk keintiman. Jared Diamond menyebut bahwa pada manusia, seks berevolusi menjadi lebih dari sekedar alat reproduksi. Ia menjadi alat negosiasi sosial. Tidak seperti hewan yang hanya kawin saat masa subur, manusia melakukan seks kapan saja, bahkan saat tidak ada kemungkinan hamil. Ini menunjukkan bahwa seks berfungsi sebagai alat tawar-menawar emosional, penguat ikatan, bahkan pemulih konflik. Contohnya seperti saat pria dan wanita bertengkar hebat, namun akhirnya berbaikan dan menemukan kembali keintiman mereka melalui pelukan panjang dan sesi bercinta yang tak terburu-buru. Bukan karena hasrat semata, tapi karena mereka berdua sadar bahwa seks bisa menjadi cara paling sunyi, namun paling kuat untuk berkata, "Aku masih pilih kamu." Lalu, apa sih cemburu itu dalam hubungan pria dan wanita? Nah, dalam setiap hubungan, pasti ada yang namanya curiga sama cemburu. Kenapa sih ini terjadi? Nah, jawabnya simpel, untuk melindungi kepentingan baik pria maupun wanita. Coba deh, kalau kamu perhatiin, biasanya wanita tuh mulai merasa resah ketika pasangannya belakangan ini sering tersenyum saat melihat notifikasi di ponselnya, ya kan? Walaupun ia nggak menemukan bukti apapun, cuman intuisi samar aja. Tapi ya rasa takut itu nyata, campuran antara curiga dan takut kehilangan dan amarah yang nggak bisa dijelasin. Nah, Jared Diamond menyebut bahwa rasa cemburu dan kecurigaan itu bukan cuma emosi modern, tapi bagian dari mekanisme biologis purba yang muncul sebagai reaksi terhadap ancaman kehilangan pasangan dan sumber daya. Jadi ya takut nggak ada lagi yang menemenin dia 9 bulan ke depan gitu. Insting dasarnya sih mikirnya kayak begitu. Pria dan wanita juga memiliki pola tingkah laku yang unik. Pria itu cenderung merasa cemburu terhadap ketidaksetiaan sosial. Ya karena balik lagi, mereka butuh memastikan bahwa anak yang mereka rawat tuh benar-benar anaknya. Nah, itu sebabnya pria mungkin akan bereaksi keras bila wanitanya dekat dengan pria lain, meski cuman sebatas chat. Di sisi lain, wanita cenderung lebih sensitif terhadap ketidaksetiaan emosional, takut pasangannya terikat secara batin dengan wanita lain. Karena itu bisa jadi perhatian, waktu, dan pelindungan terhadapnya akan berkurang. Maka wanita mencurigai senyum pasangannya bukan karena pesan lucu dari teman, tapi karena mencium adanya kemungkinan hadirnya wanita lain yang bisa mencuri hubungan emosional. Ya, simpelnya sih takut kehilangan juga sih. Nah, rasa-rasa cemburu dan curiga ini bukan pertanda bahwa manusia itu lemah, bukan. Tapi ya ini jejak dari sistem perlindungan diri yang diwariskan nenek moyang kita sejak manusia hidup dalam gua dan bertarung bukan hanya untuk cinta, tapi untuk bertahan hidup bersama anak-anaknya. Jadi, apakah pria dan wanita ditakdirkan untuk saling bertarung atau berkompetisi? Ya enggak sih. Kalau kata Jared Diamond, evolusi itu memberi kita bekal, bukan naskah final. Kita bisa berpikir, berkomunikasi, dan menciptakan makna baru dalam hubungan. Jadi saat kita sadar bahwa di balik drama hubungan pria dan wanita ini ternyata ada mekanisme purba yang bekerja, yang mungkin kita nggak yang mungkin di bawah alam sadar, yang mungkin instingtif, kita bisa lebih bijak buat nanggapinnya. Bukan malah saling nyalahin tanpa saling memahami. Karena mungkin menang dalam pertarungan seksualitas bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang mau belajar memahami. Oke, kalau kamu suka video ini dan ingin membahas lebih banyak soal cinta, seks, dan evolusi dari sisi sains, klik like, share ke temanmu, dan subscribe biar tidak ketinggalan. Dan tulis di komentar bagian mana dari konflik pria dan wanita yang sering kamu lihat di sekitar kamu. Bye.